Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan materi tentang yang pertama yaitu pola gambar dan pola bilangan, yang kedua yaitu perbandingan dan skala, dan yang terakhir yaitu pecahan dan operasinya. Lalu selanjutnya yaitu yang akan saya bahas yang pertama tentang pola gambar dan pola bilangan. Sebelum masuk ke contoh soal, di sini saya akan menjelaskan apa itu pola bilangan. Tahukah kalian, susunan gambar yang ditata dapat membentuk sebuah pola tertentu. Selanjutnya, yaitu pola gambar membesar. Perhatikan pola gambar berikut. Dapatkah kamu menebak banyak benda? Pada gambar ini, di pola pertama terdapat 2 bola, di pola kedua itu terdapat 4 bola, tapi saya salah menaruhnya. Dan di pola ketiga terdapat 6 bola. Kira-kira pola keempat ada berapa bola? Jika jawaban kamu ada 8, berarti kamu bisa menebak gambar membesar. Nah, ini dia hasilnya. Sekarang kita masuk pada contoh soal. Pola pertama terdapat 2 kelereng, di pola kedua terdapat 5 kelereng, dan di pola ketiga terdapat 8 kelereng. Pola keempat ini ada berapa kelereng ya? Sekarang saya akan menjelaskannya. Cara pengerjaannya yaitu seperti yang saya bilang tadi, kotak pertama terdiri dari 2 kelereng, lalu kotak kedua terdapat 5 kelereng, dan kotak ketiga terdapat 8 kelereng. Kita bisa mencari selisih antara 2 dan 5, ataupun selisih antara 5 dan 8. Selisih ini bilangan terbesar dikurangi bilangan terkecil, jadi 3. Kenapa ditambah 3? Karena memang dari 2 ke 5 butuh ditambahkan 3 kelereng. Lalu dari 5 ke 8 ditambahkan 3 kelereng. Jadi pola yang ditambah 3 sehingga 8 ditambah 3 adalah 11. Gambarnya seperti berikut ini. Nah, rumusnya itu pada pola gambar membesar, semakin ke kanan maka jumlah benda akan semakin banyak. Nah, itulah cara penyelesaiannya. Selanjutnya kita pindah ke pola bilangan. Sebelum masuk ke contoh soal, saya akan menjelaskan apa itu pola bilangan. Pola bilangan adalah susunan dari beberapa angka yang dapat membentuk pola tertentu. Oke, selanjutnya yang kita bahas yang pertama yaitu pola bilangan segitiga dan pola bilangan persegi. Yang pertama yang saya bahas, pola bilangan segitiga. Di sini terdapat contoh. Perhatikan untuk pola pertama, terdapat 1 buah lingkaran. Pada pola kedua terdapat 3 buah lingkaran. Pada pola ketiga terdapat 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 buah lingkaran. Dan pada pola keempat terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10 buah lingkaran. Nah, kalau kita hitung secara manual, itu akan memakan waktu yang lama. Nah, berikut cara termudah menghitung pola bilangan segitiga. Perhatikan. Yang pertama, langsung saja 1 untuk pola, selanjutnya pola kedua, perhatikan caranya. Kita jumlahkan saja dari angka 1 sampai angka 2. Kita peroleh hasilnya yaitu 3. Untuk pola ketiga, kita jumlahkan saja dari angka 1 sampai angka 3. 1 ditambah 2 dan ditambah 3. Kita peroleh hasilnya 6. Lalu untuk pola keempat, tinggal kita jumlahkan saja dari angka 1 sampai angka 4. Lalu kita dapatkan hasilnya 10. Begitu seterusnya. Lalu inilah hasilnya. Beginilah cara pengerjaannya. Lalu selanjutnya yaitu pola bilangan persegi panjang. Nah, inilah contoh soalnya. Berikut cara termudah dan tercepat untuk menghitung pola bilangan persegi panjang. Ini, tinggal kita kalikan angka di atasnya misalnya. Untuk pola pertama, cara pengerjaannya kita kalikan dengan angka di atasnya. Misalnya untuk pola pertama, cara pengerjaannya kita kalikan dengan angka di atas 1, yaitu angka 2.
maka hasilnya 1 dikali 2 hasilnya 2. Nah, untuk pola kedua diingat, di atas angka 2 ada angka 3. Itu artinya pola kedua kita kalikan saja 2 kali 3, hasilnya 6. Lanjut, untuk pola ketiga di atas angka 3 itu angka 4. Maka tinggal kita kalikan saja 3 dikali 4, maka hasilnya 12. Dan untuk pola keempat, di atasnya ada 5. Maka cara mencarinya 4 dikali 5, maka hasilnya 20. Begitu seterusnya. Nah, untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut ini. Tentukan banyak lingkaran pada pola ke-9 pada gambar di atas. Nah, penyelesaiannya seperti berikut. Penyelesaiannya ingat tadi, tinggal kita kalikan saja dengan angka yang di atasnya. Kalau ditanya pola ke-9, maka di atas angka 9 itu angka 10. Maka banyaknya lingkaran pada pola ke-9 yaitu 9 dikali 10. Kita peroleh hasilnya 90. Nah, ini dia jawaban contoh soal. Jadi hasilnya 90. Selanjutnya yaitu perbandingan dan skala. Akan saya bahas di sini yaitu perbandingan dan skala. Yang pertama, perbandingan. Perbandingan adalah proses membandingkan nilai atau besaran dari dua hal atau lebih yang sejenis dan dinyatakan dalam bentuk yang paling kecil atau sederhana. Contohnya yaitu di sini terdapat contoh soal. Umur Andi adalah 15 tahun dan umur Budi adalah 20 tahun. Berapakah perbandingan umur Andi dan dengan umur Budi? Nah, bisa kalian lihat di bawah. Di sini terdapat rumus A banding B. Selanjutnya, nah di sini penyelesaiannya. Perbandingan itu penulisannya harus dalam bentuk paling sederhana. Nah, di sini kalau kita perhatikan 15 dan 20 bisa disederhanakan. Kalau gitu harus kita sederhanakan terlebih dahulu. Caranya menyederhanakan sama dengan menyederhanakan pecahan. Kita bisa pakai pohon faktor. Faktor di sini 15 dibagi 3 sama dengan 5. Karena 5 adalah bilangan prima, jadi kita stop pemfaktorannya. Kemudian yaitu PB, pilih angka yang sama kecil. Nah, di sini angka yang sama hanya angka 5. Nah, berarti FBB-nya adalah 5. Hasil dari FBB itu 5. Tadi kita gunakan untuk membagi perbandingannya, yaitu 15 dan 20. Oke, sekarang kita bagikan. 15 dibagi 5 dapat 3. Lalu 20 dibagi 5 hasilnya 4. Nah, ketemu perbandingan umur Andi dan Budi 3 banding 4. Nah, itulah perbandingan umur Andi dan umur Budi. Ya, yaitu skala. Skala adalah bentuk perbandingan yang ditulis 1 banding pi dengan pi suatu bilangan asli. Rumusnya yaitu ada sebuah segitiga di sini. Ada tulisan JP, S dan JS. JP di sini yaitu jarak peta, kemudian S yaitu skala, dan yang terakhir yaitu JS adalah jarak sebenarnya. Kita buat dalam bentuk piramid atau segitiga untuk memudahkan kita mengerjakannya. Maka kita letakkan JP, JP, S, dan JS. Ingat urutannya, JP, S, dan JS. Nah, kita mulai dari atas dulu, yaitu JP, yaitu jarak peta. Untuk menghitung jarak peta, rumus yang kita gunakan, kalau sejajar berarti dikali. Jarak peta sama dengan skala dikali jarak sebenarnya. Kemudian di sini skala, untuk menghitung skala berarti kita menggunakan rumus yang belum termasuk, yaitu JP per JS atau JP dibagi JS. Kuncinya JPS itu menggunakan satuan cm, sedangkan JS menggunakan satuan meter atau kilometer. Kita masuk ke contoh soal.
Jarak sebenarnya Palangkaraya dengan Samarinda adalah 45 km. Jika jarak pada peta 7 cm, tentukan skala yang digunakan pada peta. Nah, penyelesaiannya di sini untuk menghitung jarak peta, skala, dan jarak sebenarnya. Ada ketentuan lain yaitu untuk menghitung jarak. Ketika kita diminta untuk menghitung jarak peta atau skala, maka ukuran yang akan kita gunakan dalam satuan cm. Kemudian, untuk jarak sebenarnya, inilah hal-hal yang harus diingat dalam belajar jarak peta, skala, dan jarak sebenarnya. Awal bahwa skala menggunakan satuan cm. Perhatikan di sini jarak sebenarnya masih dalam ukuran kilometer. Maka kilometer ini harus diubah dalam bentuk cm. Maka kita tuliskan kembali. Kemudian 42 km kita akan mengubahnya ke cm satuannya. Ada di sini. Perhatikan. Jika turun, maka dikali, dan jika naik, maka akan dibagi. Turun 1 langkah, maka dikali 10, atau nolnya 1. Turun 2 langkah, maka nolnya 2, itu 100. Turun 3 langkah, berarti nolnya 3, berarti 1000. Maka kita ubah dari kilometer ke cm. Kita perhatikan, berapa langkah? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5 langkah. Jika nolnya ada 5, berarti angka 100.000, maka 42 km dikalikan 100.000, 42 dikali 100.000, untuk memudahkannya 42 dikali 1 saja. 42 dikali 1 sama dengan 42. Kemudian nolnya kita pindahkan 5 angka, berarti itu menjadi 4.200.000. 4.200.000 harus kita sederhanakan. Kita bagi dengan bilangan yang sama. Yang bisa membagi bilangan yang sama adalah 7. Maka 7 dan 42 ini kita bagi dengan 7. 7 dibagi 7 sama dengan 1. Kemudian 42 dibagi 7 sama dengan 6. Sekarang menjadi banding 6. Nah, kemudian ada nolnya, berarti 600.000. Berarti skalanya adalah 1:600.000 cm. Lalu selanjutnya yaitu pecahan dan operasinya. Pecahan dan operasinya di sini kita menggunakan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Pecahan dan operasinya. Contoh soalnya seperti ini. Selanjutnya yaitu penyelesaiannya seperti ini. 3 dikali 2 hasilnya 6. Lalu kita pindahkan 3. Lalu penyebutnya tetap 2. Jadi hasilnya 6 kurang 3/2. Lalu kita sederhanakan. 6 kurang 3 sama dengan 3, lalu penyebutnya tetap sama yaitu 2. Jadi hasilnya 3/2. Lalu nomor 2 yaitu 2 dikali 4 sama dengan 8. 2 dikali 3 sama dengan 6. Berarti 8 kurang 6. Lalu penyebutnya kita kalikan saja bagian bawahnya. 3 dikali 4 sama dengan 12. Berarti penyebutnya adalah 12. 8 kurang 6/12. 8 dikurangi 6 hasilnya 2. Lalu penyebutnya tetap 12. Hasilnya 2/12. Lalu kita kecilkan, yaitu 2 dibagi 2 hasilnya 1. Sedangkan 12 dibagi 2 hasilnya 6. 1/6. Lalu nomor